Hello everyone, ya kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal update seputar cryptocurrency dan khususnya untuk Bitcoin yang pertama, oke? Nah, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini dan jangan lupa follow semua sosial media saya, Instagram dan TikTok. Kadang aku live di TikTok ya. Dan ya, kita langsung aja update di BTC. So, ini adalah BTC di candlestick monthly dan for your information bahwa di sini kita sedang berada di area sub resistan yang become support dari neckline double top ini ya, yang dulunya. Dan for me kalau tidak ada sentimen yang sambutan atau estafet, aku dari dulu selalu bilang bahwa yang namanya sentimen itu perlu ada estafet. Jadi sentimen apa yang berikutnya untuk bisa menarik dia lagi, istilahnya kayak gitu. Jika tidak ada sentimen yang bisa menarik lagi untuk si BTC khususnya nantinya, aku bakal expect bahwa BTC di monthly ini akan tertahan di area 35.000. So kalau kalian misalnya nanti dapat di area 35.000, itu menurut aku nice untuk di short ya. Dan lagian kalau kita lihat di sini, even kalian stop lossnya di area 3,37.000 ya, atau bahkan mungkin 36.000 gitu kan, itu paling cuman stop lossnya ya mungkin cuman 2% atau 3%, dan kalian bisa atur your leverage dan margin. Jadi kalau memang intinya jangan sampai tergerus dengan margin kalian terlalu besar, mau reward besar tapi takut risknya besar, itu salah. Jadi kalau kalian mau jadi hitung dulu lah kalian, dan maksimum kalau bisa sih 5% raise atau margin ratio itu udah sangat-sangat besar sih kalau kalian melakukan short ya. So for me, kalau misalnya dapat di 35.000 itu menarik, apalagi atau close di area sana lah ya, dekat-dekat area sana. So basically aku anggap bahwa kemungkinan besar 35.000 mentok sebagai resistan, dan koreksi bisa mencapai di area 30.700. Itu adalah area retrace dari area atau pullback dari area breakoutnya dia. So jika di bawah sampai 30.700 atau 31.000, itu area yang sangat-sangat wajar ya, sangat-sangat wajar. Bahkan itu bukan area yang bisa kita sebut sebagai golden ratio-nya ya. Golden ratio-nya bahkan bisa turun sampai 29.000 ya. So kita expect bahwa penurunan harapannya tidak intinya gini guys. Di sini kan ada 30.700 untuk sampai neckline-nya ya, neckline dari ini, dan kemungkinan terjadi penurunan pun bisa sampai 29.000 di sinilah ya. Intinya BTC itu tidak boleh closing ya, tidak boleh closing. Sorry, ini oke, BTC. Intinya BTC tidak boleh closing di under mungkin 28.000 atau 27.000 justru, atau apalagi 26.000 ya. Tapi intinya nggak boleh closing di bawah garis putih ini ya. Kenapa? Karena ini adalah garis trendline-nya dia. Kalau sampai dia jebol sekitar 27.000 ke bawah, itu arahnya cenderung akan ke bawah ya. Cenderung akan ke bawah. Oke. Dan ya, aku anggap itu harapannya tidak terjadi dalam waktu dekat lah mungkin. Dan mungkin jika memang terjadi ya koreksinya bisa mencapai 26.000, bahkan bisa sampai ke 22.000 ya. Kalau misalnya breakdown 27.000 atau 26.000 ya, itu on the way-nya bisa sampai bahkan ke 23.000 lah. Karena di sini ada demand ya, kurang lebih. So hati-hati, oke? Dan aku kalau kalian ngomongnya adalah BTC ini tadinya membentuk pola cup and handle, ya bisa aja ternyata cup and handle-nya lagi itu di sini guys, oke? Ternyata bisa aja dia membentuk pola cup and handle berikutnya ya, dan ini bikin handle berikutnya. Ya, mungkin bahkan sampai halving baru kita bakal dibawa turun lagi, dan baru dibawa ke harga sekarang ini lagi untuk baru dipamkan gitu ya. Kalau menurut aku kurang lebih seperti itu. Bisa terjadi seperti itu potensialnya. So, ya menurut aku sih kalau area-area ini nih sebenarnya ada potensi kalau nggak bisa breakout 35.000 di monthly, bisa dibawa sampai 30.000 lagi. So, ya careful.
dan potensi dibawa sideways, turun cenderung, dibikin handle berikutnya kayak yang ini, and then mungkin baru di breakoutin ke sekitar di halving atau mungkin di after halving, before halving, I don't know. Ini yang pasti ini adalah candle monthly yang mungkin akan terbentuk sekitar 4 bulan, 5 bulan baru kebentuk ya. Dan ya, kurang lebih seperti itu. Coba kita buka weekly. Karena kemarin sudah closing weekly tadi pagi, so kita buka update seputar weekly candle ya. Oke, this one. Nah, di sini kan udah mulai merah nih ya. Jadi kalian bisa mulai antisipasi adanya koreksi, aku bilang koreksi sehat ya. Koreksi sehat yang market itu perlu yang namanya koreksi untuk bisa membuat harga naik lebih tinggi. Contohnya ini kan, dibuat koreksi, and then dikasih harga lebih tinggi, terus dibuat koreksi, dikasih harga tinggi, dibuat koreksi, dikasih harga tinggi. Oke. Kenapa? Karena kita perlu fresh money lagi, kita perlu new buyer lagi, kita perlu yang namanya membuat harga lebih menarik lagi. Karena menurut aku ya, smart buyer yang akan cenderung menjaga capital itu adalah uangnya. Itu di sini adalah area take profit karena ini udah resisten, harga udah tinggi. Ya, kalaupun mereka entry itu biasanya antara buy on breakout atau dia entry tapi dia ada trading plan-nya, itu cut loss-nya di berapa. Itu adalah smart buyer ya. Karena kenapa aku sebut smart buyer? Dia tahu kapan entry dan dia tahu kapan exit-nya. Exit ada dua, exit take profit or exit cut loss. So kalau kalian mau masuk di area sekarang long tapi nggak punya trading plan, itu aku bilangnya mungkin lebih ke halusnya itu sangat berbahaya. Hati-hati. Ya, ekspektasi penurunan tadi ya sampai ke area ini 30.700, dan mungkin aku tambahin range-nya karena di sini ada ekor ya. So aku ambil di sini kurang lebih 30.600 sampai 32.000 kurang lebih ya. 31.700 itu adalah area retracement yang bisa kita pantau ya. Kita bakal lihat. Terus wait, neckline. So kurang lebih seperti ini kalau memang penurunannya, dan jangan ada potensi bahkan bisa ngejar sampai ke 29.000 karena ini adalah support dari aku mungkin bisa bilang ini rising wedge pattern ya teman-teman. Mungkin aku bisa katakan ini adalah rising wedge pattern juga. Jadi ya hati-hati, nggak boleh jebol lagi, karena kalau jebol lagi arahnya bisa sampai ke 23.000 ya. Bisa kalau jebol sekitar 27.000 lah ya, sekitar 27.000. Terus kita coba lihat daily. So kalau kita lihat secara daily, kemarin kan aku udah coret-coret ya beberapa ya kayak gini. Boom. Mungkin aku hide dulu. Sebenarnya di sini aku udah expect bahwa BTC kan kemarin aku udah bilang kemarin ada potensi naik untuk membuat pola double top, karena di Telegram juga aku udah bahas BTC ya, ada pola double top yang ada kemungkinan dia bisa terjadi. Dan di sini aku juga bahas juga di channelku kemarin ya. Di channelku kemarin aku udah bahas bahwa BTC ada potensi bikin double top lah intinya ya di sini. Dan ini kan kita lihat kan kemarin closingnya tepat di tadi pagi closingnya tepat di area di atas ini ya, di atas ini. Sedangkan sekarang juga lagi tertahan di area ini. So kalau kita ngomongin daily ya ada potensi double top ya. Tunggu, wait, ya double top. Nah, ada potensi double top. Dan neckline dia itu di sekitar 33.800. 33.800 jebol. Jika jebol, maka targetnya adalah 33.000. 33.800 jebol, target penurunannya adalah 33.000. Catat ya. Jadi kalau ini jebol 33.800, maka target dia penurunannya adalah sampai 33.000 atau 33.100. Kita coba lihat 4 jam.
Oke, tapi sebelum itu aku mau coba lihat daily lagi tadi, terus aku mau tambahin Fibo dari range ini, kita bakal lihat. Oke, penurunan tadi aku bilang ya, 30.000 atau 29.000 itu adalah penurunan yang bisa terjadi. Dan kalau kita ambil di sini mungkin 31.600 adalah area yang low dia sampai ke high ini, itu 31.600 adalah area yang menarik untuk di mungkin ini ada area pantulan lah ya, area pantulan yang mungkin akan membentuk pola inverted cup and handle ya. Ada membentuk pola inverted cup and handle. Itu di area 30.160 ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sampai ya terjadi penurunan 31.600 itu adalah area pantulan. 31.700 lah. Jadi ya mungkin kalau lagi nge-wick boom terus ya mungkin bisa sampai 31.680. Kita coba lihat 4 jam. Oke, 4 jamnya ini. Di sini aku hapus dulu. Ya, oke. So, kita coba menggambar kira-kira 4 jamnya bakal seperti apa. Rada unik ya sebenarnya kalau untuk yang 4 jam. Nah, kurang lebih ini adalah support trend line. Ada potensi. Jadi gini guys. BTC itu masih ada potensi ya, tadi aku bilang ya. Dari kemarin juga aku bilang potensi kemarin kejar 34.800 sampai bahkan 35.000 ya. Jadi 35.000 tempting sih buat di short. Dan di sini adalah area supply. Ya, ini adalah area supply. Oke. Dan ya, kalau misalnya masih mau bawa naik, ya bawalah sampai 34.500, 34.800 kurang lebih. Dan nggak boleh jebol di garis putih bawah ini, trend line ini. Karena kalau sampai jebol, maka arahnya udah ke tadi yang di sini ya, sekitar 33.600 atau 800 lah. Tapi kalau di 4 jam terlihat di 33.670. Oke, itu adalah area potensi double topnya dia kalau dia breakdown. Oke. Guys, entry itu tunggu konfirmasi. Jadi jangan bilang, oh jadi arahnya kemana sih? Kok ini arahnya ada 2, 3, 4 gitu kan. Ya karena itu adalah area-area yang kalau dikonfirmasi breakout di sini itu arah plan 1. Kalau dia breakdown area sini ya plan 2. That's it gitu ya. Jadi bukan yang lagi di tengah-tengah jalan ya, di tengah-tengah jalan. Terus kalian bisa kira-kira kayak memprediksi ini arahnya ke atas. Nggak bakal bisa guys. Karena kalau dia bawa dulu ke bawah terus baru naik ke atas gimana? Atau ternyata dibawa ke bawah terus kayak gitu ya. Jadi beta tunggu konfirmasi. Kalau ada konfirmasi ketika breakout atau breakdown itu biasanya akan probabilitasnya bakal lebih cenderung kayak anggaplah 60-40, 70-30%. Lebih oke ya, lebih orang-orang mungkin bakal lebih setuju bahwa ini bakal cenderung arahnya ke arah konfirmasinya. Ya mungkin gagal-gagalnya kalau tiba-tiba ada pembalikan arah dari sisi news atau mungkin dari sisi orang besar atau pemain besar yang melakukan manuver gitu ya. Ya itu mau nggak mau nggak bisa kita ya harus ikutin market ya. Dan mungkin di sini aku tambahin juga di sini ada symmetrical triangle, kita bakal coba tambahin ya. Dan maka mungkin kita bakal katakan bahwa BTC akan makin terkonsolidasi dan kita akan melihat bahwa arahnya kemana ya, arahnya kemana. Bisa aja ternyata dibawa naik lagi ya. Kalau kita lihat ini bakal dibawa naik lagi, kira-kira sampai mana, oke? Kalau ternyata oh kok dia mampu nih sampai ke area ke atas 30 sebelum, mungkin aku nggak tahu sih, mungkin harapannya sih jangan pas sebelum atau menjelang closing candle ya, karena kalau menjelang closing candle takutnya cuma dibawa nge-wick abis itu dibawa turun. Tapi kalau kalian tanya kok kira-kira kalau misalnya 35.000 di breakout bakal dibawa kemana kah BTC, maka yang aku bisa katakan adalah 35.000 jebol breakout, maka dan apalagi dailynya breakout 35.000, maka target kenaikan BTC itu bisa mencapai sekitar 35.500 sampai 36.700 atau 36.600 lah kurang lebih. So, itu adalah area
yang bisa kita jadikan patokan untuk bahwa jika BTC bisa mampu breakout 35.000. Oke. Tapi ya balik lagi, saat ini dominan yang aku expect adalah akan terjadi penurunan, tetapi tidak ada kemungkinan bahwa tadi aku bilang breakout konfirmasi ke atas, ya targetnya 355 dan 367. Oke. Makanya tunggu konfirmasi aja, jangan lupa pasang cut loss. Trading plan-nya kalian seperti apa, ikutin exit strateginya ya. Tadi aku sempat melakukan short APT dan ternyata aku mengalami cut loss yang pertama, dan aku ada share pengalamanku karena tiba-tiba marketnya memang ngebawa ke apa, BTC-nya ngebawa tiba-tiba dari market dibuangan, tiba-tiba dihantam reverse ke ini, dan aku cut loss dan aku melakukan re-entry, dan re-entry-nya harusnya floating profit saat ini kalau melihat keadaan BTC ya kurang lebih seperti itu. So floating profit tadi kita cut loss sekitar 2%, ini target kita sekarang 3,3% ya, hopefully sampai tujuan sih. Dan kemarin kita melakukan trading so far hampir cuan sekitar 80-90% trading plan kita cuan. Kayak gini SRP kita take profit sekitar 2,1% di spot. Even BNX kita take profit lebih dari ini juga, malah sekitar 4%. Dan di sini 1,7% kita take profit, dan di sini sekitar Cardano-nya kita take profit sekitar 1,3%. Terus Solana-nya kita take profit sekitar nggak tahu nih berapa persen. Tapi Solana sekarang 34.000 ya guys. And then Doge kurang lebih kita dapat mungkin sekitar 1%. Link kita dapat 2,44%. So ya tadi kita cut loss 2,69%. Ya tentunya aku selalu sharing ke kalian, kalau kalian belum tahu, please nonton video trading feature anti liquid. Di sini aku ngajarin tentang gimana cara menghitung leverage, gimana cara menghitung margin, dan gimana cara menghitung risk and reward. Kenapa risk and reward itu penting. So I think kurang lebih seperti itu yang aku pengen sharing untuk hari ini untuk seputar Bitcoin. Dan buat teman-teman ya jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini ya. Jadi aku biasa banget tiap hari bakal update seputar cryptocurrency. Dan ya jangan lupa follow sosial media aku Kevin John 27 dan Kevin John 27.second untuk TikTok. Oh ya teman-teman, jadi aku lagi kolaborasi sama BingX, yang dimana nanti setiap orang bakal dapatin $40 ya, $40 per orang. Jadi kalian bisa langsung ke sosial mediaku, ke channelku, Kejo Crypto Channel ya. Nanti di sini ada nih panduan buat kalian yang buat kalian yang mau dapatin bonus senilai $40 USDT dengan daftar ke referralku Kejo Crypto di BingX, nanti bakal dapat, dan kalian bakal dapat bonus gabung ke grup Kejo Crypto, Kejo X BingX Group. Terus juga dapatkan market update premium gratis selama bulan November 2023. Terus dapatkan sensasi trading sinyal feature minimal 3 kali dalam seminggu lah secara gratis di sana. So kurang lebih seperti itu ya. Dan anyway, Solana, buat kalian yang ngikutin aku udah lama, Solana akhirnya 35.000 $35 ya. Congrats buat yang nge-hot ya. Dan apalagi bahkan kalian nyicil-nyicil ketika satu-satunya orang di Indonesia yang ngomongin Solana cicil dan masih bagus cuman aku doang. Ya congrats di sini. Dan anyway, for your information, yang terakhir adalah aku masih membuka premium group ya untuk pra Bitcoin halving promo 2024. Itu untuk new member diskonnya 15%, dan untuk yang member lama kalau join balik lagi itu sekitar 20% diskonnya. Yang nanti kita akan mengadakan gathering dan mendatangkan tamu-tamu spesial yang ahli pada bidang dunia kripto, dan study tour seperti kayak kemarin kita sempat study tour ke toko kripto. Dan untuk kontaknya bisa langsung ke Kevin John 27 admin, itu di Telegram, langsung kontak aja. So see you ya buat teman-teman kalau yang mau join, yang udah join juga. So that's it for today. Thank you for watching. Selamat sore, sampai jumpa lagi di next video.